Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Winisuda, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP 6 Yogyakarta. Dan saya Aldini Dian Martani, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Yogyakarta dari TKA Karangwaru. Sedangkan saya Faya Fatmasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDI School Yogyakarta. Kami akan melakukan praktek percakapan coaching dengan saya Supervisor Aldini Dian Martani Dan saya selaku coach Faya Fatmasari. Dan saya sebagai coach Eka Winisuda. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam Bu Dini. Gimana Bu Fatma kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bu Dini gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Ya. Ibu Dini. Bu Fatma, Ji, Bu. hari ini mau melakukan coaching ya. Laras Ibu. Ya. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang mau saya bicarakan sama Bu Fatma, boleh Bu? Siap Ibu, boleh monggo. Ya. Nanti pada saat coaching, Bu Fatma dan Bu Eka, Bu Fatma yang jadi coach, Bu Eka yang jadi coach, akan saya amati. Oh, baik. Kemudian nanti akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, ya. Terus apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Kemudian nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Nah, jangan lupa ya Bu, nanti harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Baik Ibu, insya Allah saya laksanakan. Baik, sebelum dilakukan proses observasi, ada yang mau saya tanyakan Ibu? Siap Ibu. Ya. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Fatma kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik, yang jelas ketiganya ingin saya kembangkan Ibu. Iya. Ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Itu saya ingin kembangkan semuanya Ibu. Oh iya, jadi Bu Fatma ingin mengembangkan 3 kompetensi ya? Betul Ibu. Kemudian apa yang nanti akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nanti kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa saja ya Bu ya? Baik. Yang saya ingin lebih spesifik itu ada mendengarkan aktif tadi ya Bu ya, mengajukan pertanyaan berbobot. Itu indikatornya adalah ketika coach saya itu merasa tidak terbebani dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Kemudian keberhasilannya nanti harapannya coach saya bisa menemukan sendiri jawaban atau solusi terkait masalah yang dialami begitu. Oh ya, jadi nanti indikator ketercapaiannya ketika coach tidak merasa terbebani, Betul Ibu. kemudian bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu ya. Betul sekali Ibu. Oke. Terima kasih Bu Fatma atas jawabannya. Selamat melakukan proses coaching. Baik. Coaching dengan sebaik-baiknya ya Bu. Baik ya. Ibu, terima kasih Bu Dini. Iya. Nanti kita kembali ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Siap Ibu Dini. Iya Bu Dini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Eka. Monggo Bu Eka. Terima kasih. Bu Eka apa kabar nih? Alhamdulillah sehat Bu. Ya baik Bu Eka. Boleh Bu kita berdiskusi ya Bu ya? Iya, Untuk iya. ini ya. Baik Bu Eka, di sini ada permasalahan apa sih Bu? Boleh diceritakan mungkin ya Bu ya? Iya. Jadi gini Bu, saya itu kan punya murid gitu kan. Saya kan ngajar di SMP itu kan
masih di bawah 17 tahun ya, jadi kan belum punya SIM, tapi dia itu berangkat sekolahnya itu naik motor gitu loh. Terus motornya itu dititipkan di luar sekolah, yang dititipkan di mana itu warung dekat sekolah gitu loh Bu. Jadi itu yang menjadi masalah saya Bu di situ. Oh baik. Kira-kira dari permasalahan itu, Ibu ingin saya membantu di kompetensi yang mana ya Bu ya? Saya ingin bisa mencari solusinya Bu. Oke. Biar anak itu nanti tidak naik motor lagi gitu Bu. Baik. Karena kan belum cukup umur ya, nanti kalau dia ada apa-apa di jalan, kemudian kalau dia nanti ditilang polisi gitu kan, nah itu yang saya takutkan selama ini seperti itu Bu. Nah jadi saya pengen mendapatkan solusi biar anak itu tidak naik motor lagi seperti itu Bu. Baik. Ibu, untuk harapannya, dari harapan Bu Eka tadi kan pengen anak ini tidak naik motor lagi gitu ya, berangkat ke sekolah. Nah, harapan Bu Eka, keberhasilan kita nantinya tuh sampai mana Bu? Dari skala 1 sampai 10, keberhasilan kita setelah coaching, keberhasilan Bu Eka dalam biar anak ini tidak naik motor lagi. Nah, itu Ibu pengennya di skala berapa? Ya, kalau bisa sih skala 9 atau 10 ya Bu ya. Ya. Kalau sekarang posisinya menurut Bu Eka ada di? Kalau sekarang posisinya masih di skala 5 lah kira-kira. Oke, baik. Berarti nggak cuma satu anak ya Bu ya yang? Ya, ada beberapa sih yang seperti itu. Okay. Tapi kebetulan di tempat Di kelas apa yang di kelas saya yang saya jadi walinya itu ada satu anak yang baik. masih bawa motor itu. Oh baik. Baik Bu Eka, saya ingin bertanya nih. Bu Eka tadi sudah ada masalah, ada anak yang membawa motor, dan itu cukup merasakan ya Bu ya, karena terkait keselamatan ya. Baik, Bu Eka, kekuatan apa kira-kira yang ada di diri Bu Eka agar bisa menyelesaikan masalah ini? Ya nanti kira-kira menurut saya Bu ya, mungkin nanti saya akan mengundang orang tua itu. Jadi saya kan sebagai wali kelas kan, ya bilang saya ada saya punya kewajiban atau punya hak untuk mengundang orang tua dari murid itu untuk kita ajak ngobrol-ngobrol gitu ya, untuk agar supaya besok lagi jangan naik motor lagi anaknya, seperti itu Bu. Baik. Boleh tahu orang tua ini tuh kerjanya apa ya? Kalau kerjanya sepertinya ini Bu, pedagang di pasar gitu kan, karena mungkin berangkat pagi, habis subuh harus berangkat gitu ya, jadi dia nggak sempat antar anaknya ke sekolah seperti itu. Iya. Oh baik, Masya Allah. Berarti Bu Eka tadi mempunyai kekuatan, salah satunya adalah mempunyai hak selaku wali kelas untuk mengundang orang tua dan mengajak orang tua untuk berdiskusi seperti itu. Baik Bu Eka, kira-kira ada lagi tidak kekuatan Bu Eka untuk menyelesaikan masalah ini? Karena ini saya merasa juga ini krusial ya Bu, karena keselamatan gitu, dan kita lihat sendiri banyak kasus yang itu. Menurut Bu Eka gimana? Apakah ada kekuatan lain lagi di situ Bu Eka? Kalau menurut saya kekuatan yang saya punya mungkin kekuatan berdiplomasi mungkin ya, menggunakan kalimat-kalimat tertentu yang bisa istilahnya bisa membujuk orang tua itu untuk bisa nanti anak-anaknya biar tidak membawa motor lagi mungkin. Baik. Kalau memang harapan Bu Eka tadi ya, anak ini ke sekolah tidak usah membawa motor sendiri begitu ya. Baik. Bu Eka, tadi Bu Eka punya kekuatan bisa berdiplomasi juga ya. Kemudian kira-kira Bu Eka, ada nggak sih hambatan atau tantangan dalam Bu Eka melaksanakan? Kalau untuk hambatan atau tantangannya mungkin nanti dari pihak orang tuanya ya Bu ya. Mungkin kalau saya sudah menentukan waktunya, mungkin besok saya mau mengundang, mungkin nanti hambatannya dari orang tuanya itu tidak bisa sama waktunya dengan yang saya tentukan seperti itu Bu. Kemudian apa kira-kira alternatif solusi yang Bu Eka punya untuk menyelesaikan? Ya mungkin alternatif solusinya mungkin saya bisa mereschedule tadi undangan saya tadi, mengganti hari yang kira-kira
dia bisa dan saya juga bisa, jadi nanti biar bisa klop ketemu gitu begitu Bu. Oke. Menurut Bu Eka, orang tua dari si anak ini apakah apa ya, bisa diajak bersama atau seperti apa? Bu Eka mungkin sudah mengenal? Kalau mengenal secara dekat sih belum ya Bu ya, Iya, tapi yang iya. mudah-mudahan nanti dengan kekuatan saya yang mungkin bisa berdiplomasi di hadapan dia, mungkin saya harapkan, dan juga kan ini juga untuk kepentingan anaknya gitu kan, ya, saya harapkan juga mau lah, insya Allah mau lah Bu. Mana sih orang tua yang mau anaknya celaka atau gimana di jalan kan, pasti kan nggak ada yang mau gitu kan. Nah, jadi ya kalau saya sih yakin ya insya Allah dia pasti mau. Baik Bu Eka, di sekolah Bu Eka sendiri di kelas, apakah sudah ada semacam aturan atau apa yang ada kaitannya dengan menggunakan sepeda motor? Sebenarnya juga ada sih Bu ya, kita kan sudah buat keyakinan kelas gitu kan ya. Yang salah satunya ada anak-anak dilarang membawa sepeda motor gitu kan untuk keselamatan gitu. Tapi ya sebenarnya Ibu masih ada yang melanggar tadi ya. Baik Ibu Eka, keyakinan kelas ini yang mengetahui hanya guru dan siswa atau orang tua juga mengetahui? Ini orang tua guru dan siswa. Kalau orang tua belum. Kalau orang tua mereka tahunya yang di buku tata tertib. Sebenarnya di buku tata tertib juga ada gitu kan. Ya. Baik, apakah ada rencana-rencana lanjutan terkait ini Ibu, terkait keyakinan kelas? Ya mungkin nanti pas kita ngobrol-ngobrol mungkin bisa kita sampaikan juga, atau kita bukakan lagi buku tata tertibnya juga, mungkin nanti akan kita sampaikan lagi keyakinan kelas tata bilang. Oke, baik. Saat pertemuan dengan orang tua dan ibu. Baik. Baik Bu Eka. Masya Allah ya Bu Eka, ternyata sudah menemukan sendiri nih kekuatan Bu Eka, luar biasa. Keyakinan kelas dan tata tertib sekolah juga termasuk kekuatan yang bisa dicoba gitu untuk menyelesaikan masalah ini. Baik Bu Eka, seperti apa komitmen Bu Eka atau tanggung jawab Bu Eka dalam melaksanakan rencana aksi ini? Insya Allah kalau saya akan bertanggung jawab dan berkomitmen penuh ya atas rencana yang sudah saya sampaikan tadi ya, karena ya itu tadi, karena untuk keselamatan dan kepentingan anak-anak itu yang saya pentingkan. Baik Ibu, apakah kira-kira ada yang bisa membantu Bu Eka untuk menjaga komitmen? Kalau untuk menjaga komitmen ini mungkin diri saya sendiri ya Bu ya. Saya harus tetap menjaga komitmen sendiri ya Bu ya. Kalau orang lain sih kayaknya karena mereka juga butuh menjaga komitmen mereka sendiri gitu kan. Jadi kalau menurut saya ya diri saya sendiri Bu. Dan Bu Eka merasa mampu untuk menjaga komitmen ya, itu? Insya Allah. Baik sekali, Masya Allah. Itu termasuk kekuatan Bu Eka juga, luar biasa sekali. Baik Bu Eka, gimana nih perasaan Bu Eka setelah kita berdiskusi ini? Alhamdulillah ya Bu ya, saya sudah merasa lega, sudah merasa tercerahkan ya, sudah merasa saya sudah tahu nanti apa yang saya lakukan untuk mengatasi masalah saya tadi Bu. Oke, baik. Baik Bu Eka, luar biasa. Bu Eka sudah menemukan solusi-solusi dari permasalahan itu menggunakan kekuatan yang Bu Eka miliki sendiri. Jadi luar biasa. Saya senang sekali mendengar Bu Eka sudah lega. Semoga apa yang Bu Eka rencanakan ini nanti bisa berhasil ya Bu ya. Amin. Baik Bu Eka, seperti itu kira-kira coaching kita pada hari ini ya Bu. Terima kasih Bu Fatma sudah membantu saya, jadi saya sudah tercerahkan dan sudah menemukan solusi ya Bu ya. Ya, sama-sama. Kalau begitu saya mohon pamit Bu Fatma dan Bu Dini, saya mohon pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Eka, hati-hati di jalan. Baik Bu Fatma, bagaimana tadi hasil coachingnya, sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu, saya merasa sudah lancar. Saya juga sudah merasa mengikuti alur Tirta. Tadinya Ibu saya sudah menanyakan tujuan, kemudian rencana aksi, tanggung jawab dan lain-lain sudah saya laksanakan Ibu. Semoga itu sudah sesuai sih Bu, semoga ya Bu ya. Alhamdulillah Bu Fatma, tadi sudah berhasil
melakukan observasi bersama coaching. Kemudian ada sedikit pertanyaan ya Bu ya yang akan mau saya tanyakan. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Baik Bu, tadi saya mencatat gitu, maksudnya saya ingat-ingat gitu bahwa coach saya Bu Eka sudah menemukan solusi dan Bu Eka sendiri yang menemukan solusi tersebut, kemudian berdasarkan dengan kekuatan yang Bu Eka miliki. Tadi Bu Eka berkata bahwa Bu Eka sebagai wali mempunyai kekuatan untuk atau hak untuk memanggil orang tua jika memang ada masalah di kelasnya. Kemudian Bu Eka berkata bahwa ada apa ya Bu, ada kekuatan diplomasi, Bu Eka mampu melaksanakan diplomasi. Kemudian Bu Eka juga mengatakan bahwa Bu Eka tadi mengatakan bahwa ada tata tertib dan keyakinan kelas yang bisa disampaikan kembali ke orang tua ketika dipanggil. Itu menurut saya sudah menjawab indikator ketercapaian yang saya harapkan tadi, yaitu Bu Eka menemukan sendiri seperti itu. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Sudah berhasil melakukan coaching dengan alur kita juga. Terima kasih Bu. Sudah sesuai dengan yang saya amati tadi Bu. Bu Fatma sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan pada coaching, kemudian juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian juga sudah mengarahkan coaching untuk menemukan aksi dan tindakan yang akan dilakukan. Kemudian Bu Fatma juga sudah berhasil menemukan tanggung jawab pada diri coaching untuk melaksanakan aksi nyata itu. Kemudian Bu Fatma juga sudah terlihat present dengan kehadiran penuh ya Bu ya, sudah mengajukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sudah sesuai dengan kata kunci yang disampaikan juga. Luar biasa sekali Bu Fatma, Masya Allah ya. Semoga kedepannya Bu Fatma dalam melakukan coaching tambah sukses lagi ya Bu ya. Amin. Terima kasih sekali. Terima kasih Bu Fatma atas kesempatan hari ini. Sama-sama Bu Dini. Terima kasih sekali ya Bu. Terima kasih Bu Fatma ya. Oh, Bu Dini. Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam.